Pernyataan yang menarik dari Denny Sumargo mengenai apakah Tuhan yang disembah di dalam keyakinan kekristenan dan Tuhan yang disembah di dalam keyakinan teman-teman muslim adalah sama atau tidak, seolah-olah berbeda atau memang berbeda. Mari kita cemo pandangan ini dan temukan kebenarannya berdasarkan 3 aspek, yakni secara gramatikal, kemudian pewahyuan dan juga kitab suci serta antropologi budaya, dan yang terakhir berdasarkan jejak historis atau sejarah. Secara gramatikal dalam rumpun bahasa Semitik, kata Arab Allah memiliki persamaan arti dengan kata Ibrani Eloah dan kata Aramaik Elah atau Allah. Dengan demikian, baik kata Allah, Eloah dan juga Elah sama-sama merupakan generic name yang merujuk kepada entitas sesembahan atau ilah-ilah yang diekspresikan di dalam 3 rumpun bahasa Semit yang berbeda. Di dalam keyahudian dan kekristenan, kita sama-sama menyembah Allah yang esa dan Allah yang satu, yaitu Hashem atau Yod-He-Vav atau seringkali disebut dalam tradisi Yahudi sebagai Adonai. Di mana Yod-He-Vav merupakan nama dari sesembahan umat Israel, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekaligus nama Yod-He-Vav atau seringkali disebut dengan Hashem ini merupakan nama yang membedakan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub dengan Allah-Allah lain. Sedangkan dalam keyakinan teman-teman muslim, nama dari Allah mereka atau sesembahan mereka adalah Allah SWT yang diperkenalkan pada abad ke-7. Sehingga secara gramatikal, nama Allah atau Tuhan yang disembah oleh keyahudian dan kekristenan, yaitu Yod-He-Vav atau Hashem, tentu berbeda dengan Allah atau sesembahan teman-teman muslim. Karena jikalau sama secara gramatikal, maka nama Yod-He-Vav atau Hashem di dalam bahasa Ibrani harus dipertahankan di dalam bahasa Arab, karena Yod-He-Vav bukanlah huruf vokal melainkan konsonan yang merujuk kepada nama diri dari Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang berikutnya berdasarkan antropologi budaya dan pewahyuan kitab suci. Hingga sekarang baik keyahudian dan kekristenan sama-sama memegang kitab Torah, yaitu kitab Musa, kitab para nabi, dan juga Ketuvim, di mana berdasarkan kitab-kitab inilah keyahudian dan kekristenan menemukan ide mengenai Hashem yang memiliki firman dan roh itu. Hal ini berbeda dengan teman-teman muslim, di mana mereka mengenal sesembahan mereka yaitu Allah SWT yang bersumber daripada Al-Quran, yang sekalipun mereka mengakui meyakini Taurat yaitu kitabnya Musa, namun mereka tidak memegang Torah atau Taurat sebagaimana keyahudian dan kekristenan saat ini. Dan tentu saja kita tidak boleh lupa mengenai Allah SWT yang diperkenalkan oleh Al-Quran pada abad ke-7. Tentu tidak pernah diperkenalkan di dalam Torah, yaitu kitabnya Musa, kitab para nabi, Nefim, dan Ketuvim yang dipegang oleh kekristenan dan keyahudian saat ini. Jadi tentu saja Allah yang disembah oleh keyahudian dan kekristenan dengan Allah yang disembah teman-teman muslim adalah Allah yang berbeda. Lagi pula pengajaran yang terkandung juga sangat berbeda, di mana Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, yakni Yod-He-Vav yang disembah oleh kekristenan dan keyahudian, mengisyaratkan pertumpahan darah sebagai pengampunan dosa. Hal ini berbeda dengan Allah SWT yang diperkenalkan oleh teman-teman muslim, di mana tidak ada syarat pengampunan dosa dengan pertumpahan darah. Yang terakhir, secara historis dan data sejarah. Meskipun kata Allah telah digunakan oleh keyahudian dan kekristenan jauh sebelum kelahiran Islam, namun kata Allah di sana tidaklah merujuk kepada Allah SWT yang baru diperkenalkan pada abad ke-7. Di mana meskipun memiliki persamaan bunyi, namun memiliki perbedaan status. Di mana kata Allah yang digunakan di dalam keyahudian dan kekristenan itu pasti merujuk kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam bahasa Arab dan transliterasinya. Merujuk dari ketiga analisa tersebut, kita dapat menemukan bahwa sesembahan atau Tuhan yang disembah oleh keyahudian dan kekristenan dan Tuhan yang disembah oleh teman-teman muslim adalah Allah yang berbeda. Baik secara gramatikal, antropologi budaya, pewahyuan, dan juga karakternya, serta secara historis dan sejarah. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk menyamanyamakan keduanya. Kita boleh bertoleransi, tapi toleransi kemanusiaan lantas tidak boleh mengorbankan kebenaran teologis yang kita anut masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati dan shalom.